Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadan, ayah dari Zafarano Alif Ramadan. Banyak yang tanya proses perjalanan Rano dari lahir sampai kini 9 tahun 2 bulan, dari tidak bisa bicara hingga bicara. Perlu Bapak ketahui, Bu, dan ketahui, Rano ini terlahir normal seperti anak-anak umum lainnya. Umur 1 tahun dia jalan. Oh ya, proses dari kehamilan istri saya bukannya berlebihan. Kami itu check up rutin di rumah sakit Immanuel. Waktu itu kami tinggal di Kerawang, dan rumah sakit itu menurut saya kategori yang lumayan mewah. Bukannya kami mampu, jadi karena waktu itu di cover sama perusahaan, berapapun biayanya ditanggung. Poinnya, Rano terlahir normal seperti anak-anak lainnya. Dia usia setahun dia jalan. Cuma memang yang beda tuh, matanya nampak tidak tajam seperti kita. Kalau lihat gini, fokusnya gitu. Belum ada kosakata. Umur 2 tahun tidak ada kosakata. Dia selalu ngasih kode dengan tangan. Diambil tangan kita, nunjuk itu ke tangan. Ada kata itu cuma mi untuk mau minum dan mi untuk makan. Selainnya nggak ada. Di usia 3 tahun saya ingat banget. Waktu itu kan saya bolak-balik Jakarta, istri saya di Kerawang. Saya numpain air. Ketika kami lagi makan, numpain air minum, dia ngomong tumpah. Senanglah kami sebagai orang tua. Nah, setelah itu sudah tidak ada kata sampai usia 6 tahun kurang. Umur 4 tahun lewat, istri memutuskan resign dan tinggal di Bengkulu. Saya ikut, cuman saya masih bolak-balik Jakarta. Waktu itu kebetulan rumahnya di pinggir jalan raya. Jarak dari jalan itu ke rumah itu 30 meter, karena rumah ini luasnya. Itu mertua, keluarga, teman-teman istri sampai ngomong, anak kamu bisu. Saya bilang enggak, anak saya nggak bisu, dengar. Cuma memang dia nyaman dengan dunia sendiri. Cuma waktu itu saya beranggapan, kami semua beranggapan, belum waktunya Ranoni bicara. Kan saya nggak menyangka anak saya autis, karena kami masih terdoktrin dengan falsafah lama. Kita mungkin telat, belum waktunya. Jadi suatu hari, Rano ini kan hobinya kan sari roti, es krim dulu. Saya belum main diet makanan waktu itu. Jadi suatu saat waktu dia di kamar mandi, saya bilang tadi, jarak kamar mandi ke jalan raya itu 20 meter lah. Nah, rumah kami agak dari halaman tuh sekitar 12 meter lah. Itu waktu sari roti lewat, dia dengar bunyi tenon. Lari dia buka kamar mandi, lari buka pintu, nangis minta sari roti itu. Dan kebetulan ada mertua saya. Mertua saya bilang, oh iya, dengar anak ini katanya. Nah, saya termasuk lambat mengambil keputusan waktu itu karena saya kan sibuk. Waktu itu akhirnya saya ambil keputusan langsung ke dokter tumbuh kembang anak dengan jalur umum, biaya sendiri, karena saya pengen cepat gitu, pengen tahu apa sih ini vonisnya, diagnosanya seperti apa.
usia 5 tahun. Waktu itu di rumah sakit DKT, saya lupa nama dokternya. Dibilang, Pak, bapak harus lewat BPJS karena anak ini harus rutin terapi. Kalau bapak lihat umur dulu biayanya mahal. Ya saya pengen maju biar cepat tahu aja. Anak bapak ini speech delay. Nah ingat nih, ini kata-kata ini selalu diutarakan pada anak-anak autis, dibilangnya speech delay. Saya waktu itu sama berpikiran, pasti sama seperti orang tua lainnya, speech delay. Speech delay berarti nanti akan bicara, kan gitu pikiran dia. Nggak ada analisa autis. Suatu hari saya ambil keputusan. Waktu itu saya lagi di Batam ngurusin kerjaan saya. Nyonya bilang, udahlah pulang. Sudah saya totalin. Saya diskusi lah sama teman saya di Jakarta. Saya ngebel, anakmu nih ngarah autis nih, harus dibuat capek kan gitu, cari selaknya, dia bilang. Waktu itu saya terapikan lah anak saya daftar di rumah sakit jiwa, masuk ke psikolognya, psikiater, sama speech delay. Ingat kata-kata tadi, speech delay. Nggak ada kata-kata autis. Usia 6 tahun kurang 3 bulan 4 bulan saya ke Jakarta lagi sebentar, ada sesuatu yang harus kerjakan. Balik saya daftar terapi di rumah sakit jiwa yang vonis speech delay itu. Masuk sana, tapi setahun kurang, terapisnya ngomong, anak bapak autis. Wah, kaget saya, campur nggak terima sebenarnya. Terus mulailah saya gerilya, saya cari literatur, cari ya apa semacam pengetahuan. Oh, sarafnya ini yang harus diolah. Mulailah saya cari orang yang bisa pijat saraf, dan itu saya praktekkan di rumah. Kebetulan kan saya nih kalau siang tuh, pagi sampai sore waktu saya senggang, malam saya sibuk. Jadi saya pijat pipinya sini, saya tarik, kepalanya saya pijat. Mulai dia keluar, nggak lama dia bilang, ayah, bukan ayah, iya. Nah saya ini berbeda dengan, saya agak melawan arus dengan dunia kedokteran, dunia dokter spesialis, khususnya spesialis tentang autis. Umumnya dilarang untuk menonton film kartun. Lu anak saya nih, saya ingat banget yang diajarkan teman saya, cari sukanya apa dia, cari maunya di mana dia, baru kita latih dia. Anak saya tuh hobi Upin Ipin kan gitu, saya ajak nonton Upin Ipin. Itu kalau saya cerita ke bagian terapinya itu dia marahin saya. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, nggak bisa dari saya, dia nyanyi Upin Ipin satu kampung, namanya Balik Kampung judulnya. Di kamar tidur lompat-lompat sambil nyanyi Balik Kampung, satu kaset itu apa. Nangislah saya di situ. Nah, saya bilang tadi, saya agak berbeda dengan dunia medis. Orang saya nyari selaknya. Anak ini tahu hobi, tahu Upin Ipin. Kalau lagi Ipin nangis dia ikut nangis, kalau lagi dimarahin Kak Arus dia nangis, kalau lagi Ipin happy dia ketawa. Oh ini berarti sukanya dia, saya pikir. Saya paksa dia nonton, tapi didampingi saya sambil saya masukin kata-kata. Alhamdulillah, dia mulai bisa ngomong.
makan. Nah, cuma kalau dia makan misalnya waktunya ngemil, dia pakai habis mandi kan pasti dia ngemil habis mandi sore. Biasa udah disediakan ibunya ngemil kan, dia ngemil. Cuman kalau ngemil ngomongnya tetap makan, kadang goreng, dia bilang goreng goreng. Jadi Pak, Bapak, Bunda yang saya hormatin, kuncinya di kita sebagai orang tua. Kita nih naluri orang tua itu lebih kuat. Kita yakin anak kita nih bisa bicara, itu dulu kita tanam. Kalau terapi itu wajib kita tetap ikut, tapi interaksi orang tua lebih utama. Saya sudah merasakan itu Pak, memang harus butuh pengorbanan, entah dari kita, entah suami atau istri yang berkorban. Karena memang kita dikasih ya seperti ini sama Allah. Satu Pak, yang kedua, cari nyamannya anak di mana. Ranu ini saya baru dapat salahnya, dia suka di tempat terbuka. Kayak gini nih. Nah ini Pak, ini belakang rumah. Itu di belakang ada gantangan burung, lomba burung. Itulah rencana mau saya babat, saya mau buka tempat terapi sekolah gratis. Karena ngeri Pak, Ranu tuh terapi 3 tempat, yang 2 di cover BPJS, yang 1 di cover BPJS, yang 1 lagi memang gratis di Autis Center, yang 1 lagi terapi swasta lembaga. Per jam tuh 80.000. Kalau sama pijat ya 120 ya. Itu murah sudah. Sekolah alam di sini ada 2 juta sebulan. Ya kalau yang mampu, kalau yang enggak. Itulah saya terketuk. Wah ini tempat burung, lomba burung. Ini kan dulu tempat lomba burung saya ngadain. Nah ini pedok tempat bagian tiket jual beli. Saya tutup aja lah, saya udahlah kita sama-sama orang tua. Ini kita latih sendiri anak-anak kita kan gitu. Misalnya anak saya yang ngajar bapak ini. Karena kita sudah, kalau ibaratnya murid saya, anak saya udah senior di sekolah di tempat autisan di rumah sakit jiwa. Terus saya sering ngelihat waktu dia terapi di lembaga swasta tuh, saya lihat caranya kayak begini. Lama-lama saya paham lah. Itu saya terapin ke sini. Di rumah saya praktekkan. Kuncinya satu Pak, jangan paksakan maunya kita ke dia. Maunya dia di mana nyamannya. Rano nih maunya di tempat terbuka. Rano maunya nih main kotor-kotoran, main air. Rano maunya main air, sambil main air saya ajakin ngobrol. Kadang saya ajak ke belakang sini sambil ngobrol. Ya waktu baca doa Rano di sini lah. Dulu saya yang bacain, dia malah jarang berbalik, dia yang bacakan. Setiap sholat dia yang baca. Walaupun sholatnya dia tidak ngikutin gaya kita, cuman waktunya duduk sila langsung pas saya udah selesai dia baca doa, nggak masalah lah. Memang takdirnya dia seperti itu. Kita nggak bisa kita maksakan anak kita seperti kita, intinya gitu. Bisa begitu sudah alhamdulillah, setidaknya dia mandiri. Yang kedua, oh ya saya lupa, Rano baru bisa pakai sandal jepit tuh di usia 5 tahun, 6 tahun. Tadinya pakai yang sandal pakai kepalanya gitu tutup. Pakai sandal jepit itu susah nih, nggak mau dia. Terapi masuk kloset di 6 tahun mulai bisa juga. Nah, satu hal lagi, kenapa saya pernah cerita, pernah bilang di grup Facebook, saya bilang saya punya pengalaman ketemu orang. Waktu itu jadi saya lagi beli rokok di warungnya, saya sebut aja anaknya Ucok. Kalau kita orang tua yang punya anak seperti anak berkebutuhan khusus, kita kan cepat baca, wah anak ini pasti autis nih, anak ini pasti berkebutuhan khusus. Waktu itu saya langsung tembak ke ibunya, Ucok nih berkebutuhan khusus ya ibu ya? Dia langsung jawab, kenapa? Enggak, anak saya juga seperti ini, saya bilang. Cerita lah dia panjang lebar, pernah hilang 2 hari, ketemu saya orang yang bawa, termasuk kayak Rano pernah ketemu ke kolam di bawah, yang angkat kuli bangunan, yang bangun masjid. Biasa itu, karena ya anak ini kan nggak tahu bahaya. Saya langsung tanya, usia berapa mulai dia menunjukkan kemandirian gitu? 16 tahun semua berubah mas. Karena Ucok ketika ngobrol sama saya itu nggak kelihatan Pak, malu dewasa benar.
Kebetulan ibunya nikah lagi, dia ngomong, wah pak, ibuku nikah lagi, aku disia-siakan di masa depan. Tapi matanya kosong, berarti kan dia pola pikirnya sudah mandiri. Makanya ibunya saya tanya, mulai kapan dia berubah? 16 tahun semuanya berubah. Itulah motivasi saya semangat. Saya total ninggalin segalanya demi anak saya. Pijat. Dan kebetulan Rano nih nyaman sama saya gitu. Sekarang dia lagi sakit, tiduran. Anak kayak gini kan hiperaktif, kalau sakit ya benar-benar sakit, tidur ya gitu. Rano ini bukan nggak mau saya sekolah kan Pak. Jadi suatu saat saya tanya terapinya, saya pengen daftarin Rano sekolah. Kata dia, jangan dulu Pak, kalau Rano bisa duduk 2 menit aja, 5 menit ya udah syukur Pak. Ini belum 5 menit, belum ada 1 menit udah lari-lari. Oh saya maklum juga. Itulah sekarang saya genjot di rumah buat saya duduk tenang. Yang jelas diet makanan tuh dilakukan. Es krim, tepung kurangi. Terus MSG itu intinya gini, kalau bisa masakan rumah, jangan masakan franchise itu saja, jangan. Kalau saran saya, karena memang dampaknya sangat ekstrim, apalagi gadget. Rano udah penggila gadget dulu ya. Setelah saya batasi, saya itu tidak pernah melarang ekstrim, mau nggak boleh nggak, tetap saya kasih. Oh dia nyamannya di situ kok. Nah sambil dia nonton kita mainkan gitu, kita olah, kita ajak ngobrol. Rano PR-nya masih meracau sekarang ini sama MBO-nya. Kalau untuk yang lainnya sudah nyaman lah, saya sudah agak tenang. Ke jalan raya dia enggak. Dulu pintu saya terbuka terus, nggak pernah saya tutup, karena nggak ada pagarnya memang. Dan rumah di jalan raya. Pernah dia sekali di jalan ditarik sama orang-orang. Nah, mulai kita arahkan, jangan, nah itu nggak boleh, banyak mobil. Mulai ngerti dia. Jadi poinnya, yakin. Saya sudah lihat contohnya. Kuncinya sabar. Naluri kita sebagai orang tua yang lebih harus kita pantang. Bukan dukun, bukan ahli kedokteran, bukan terapis. Mereka penunjang. Kita lah yang lebih dominan memegang mereka, anak-anak kita. Terapi itu cuma 1 jam kok. Seminggu cuma 2 jam paling. Rano ini seminggu tuh 6 hari, 4 hari terapi. Itu cuma sejam. Sisanya kita inilah Pak yang lebih mengenali anak. Intinya jangan paksakan anak kita seperti anak yang lain. Dan jangan kita mau ngikutin mau kita untuk dia jadi. Kita harus kita maunya dia seperti apa, baru kita jalan konsep kita. Sekarang Rano sudah tidak ngambekan dulu Pak. Kalau lagi dia ngambek, kepala dijedotin ke lantai, ke kita. Tantrumnya dia seperti itu. Sekarang nggak ada sama sekali, 0. 4 tahun ini 0. Maksudnya memang nggak ada sama sekali yang namanya tantrum, yang namanya mukul. Alhamdulillah sekarang target saya adalah menghilangkan meracau sama diri dia. Agak tenang. Target saya itu. Komunikasi verbal 2 arahnya akan saya perbaiki. Untuk beberapa kasus dia bisa, misalnya ditanya namanya siapa, Rano, mau apa, makan. Saya masih udah belum ditanya mau apa, dia masih bilang mau apa kadang-kadang. Kecuali dia ngomong sendiri makan, berarti tanyanya dia lapar. Tidak harus dia harus ditanya. Anak-anak seperti kita ini tidak harus semuanya seperti kita gitu, maksudnya jangan pasrah seperti itu. Setidaknya dia sudah melewati fase dia tidak bisa bicara menjadi bicara, sudah mulai bisa mandiri, kamar mandi sendiri, pakai sendal sendiri. Nanti saya yakin ketemu Pak, namanya anak kita seperti kita, cuma mungkin persentasenya tidak 100% gitu. Karena saya sudah lihat sendiri anak yang namanya Ucok gitu,
sudah bisa ngomong. Waktu itu saya ngobrol sama dia, usia anak tuh 24. Saya tanya ibunya usia berapa, dia mulai begini. 16 tahun semuanya berubah. Disitulah saya merasa optimis. Oh, berarti anak saya bisa seperti itu. Saya ngomong seperti ini, saya berharap, karena saya banyak beberapa teman ketemu, mungkin level putus asanya udah tinggi. Ada yang dikurung aja di pagar anaknya, nggak boleh keluar. Padahal harus anaknya kita biarkan keluar. Kalau ada anak tetangga ngina, anak ngejek-ngejek, orang tuanya dikasih pengertian supaya anak kita jangan diejek kan gitu. Itu masuk, itu saran saya, Pak. Ada, karena ada kasus dikurung karena itu malah membahayakan, sosialisasinya tidak ada. Yang kedua, gadget. Wah, itu bahaya, Pak. Dalam proses untuk anak nih untuk menuju bisa keluar kosakata, gadget itu dibatasi, tapi tetap dikasih. TV, kalau saya tuh nggak bisa maksa nih, nyamannya anaknya apa. Kalau Ranu sukanya Upin Ipin, nyaman, makanya saya langsung tembak, berarti di sini kenanya nih. Makanya saya bilang saya bertentangan dengan dunia kedokteran di sini. Cari nyamannya. Kedua, nyamannya dia di mana, comfortnya dia di mana, ketemu belajar. Kalau dia nyamannya dia, ajak dia main di air, kita sambil ajak ngobrol. Dan jangan pernah ketika dia nunjuk apa ke bawah, kita juga dengan kode juga gitu. Dengan isyarat juga, misalnya dia nunjuk gelas, kita bilang ini gelas. Dia minta air gitu, nunjuk-nunjukin ke minum, biar dia kebuka mulutnya. Jadi masukan dari saya, pertama, terapi rutin gitu. Maka kalau memang nggak punya biaya untuk swasta, lakukan terapi pijat sendiri. Dan saya ada videonya di Facebook saya tuh, cara mijatnya 5 menit aja. Saya tuh kalau lagi bengong sama Rano, sambil saja duduk di pangkuan saya pijat pipinya, saya tarik. Poinnya di kita lah sebagai orang tua total. Kalau kita nggak punya biaya, lakukanlah sendiri. Terapi itu tetap harus kita lakukan, karena yang bisa lihat progresnya kita siapa. Yang kedua, ayo kita saling support, karena anak-anak seperti ini butuh totalitas dari orang tuanya. Anak ini pemeran satu rumah tangga bagi saya, dan kita nggak boleh putus asa sebagai orang tua. Mimpi saya masih tinggi tentang anak saya, Pak. Orang saya ngeliat anak yang 24 tahun aja sudah seperti itu, yang namanya udah. Maka saya yakin anak saya bisa lebih dari itu. Jadi kuncinya sekarang ini, saya bilang tadi, pesan saya adalah pengorbanan kita sebagai orang tua, totalitas kita. Tapi kalau bapak ibu punya finance yang kuat, silakan masukkan ke sekolah-sekolah alam yang biayanya besar. Tapi kalau tetap, menurut saya tetap keluarga, menurut saya interaksi keluarga yang lebih dominan. Latih dia mandiri, terus belajar, nanti ngerti, Pak. Jadi ibaratnya anak Ranu ini 9 tahun, tapi perilakunya seperti anak 5 tahun. Nggak ada anak 9 tahun tuh bisa mau minta dipeluk, suruh cium-cium kita gitu. Bau keringatnya aja masih keringat bayi, enak bener nyium banget. Jadi menurut saya itu yang harus kita kejar, ketinggalan anak kita 4-5 tahun itu, 4 tahunan itu, untuk kasus di anak saya. Sekali lagi, semangat untuk para pemilik anak-anak surga. Kita sama-sama berjuang, setidaknya mumpung kita masih hidup, siapa lagi yang bisa selain kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat.